حي على الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'da. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masyaallah muslimin, ikhwafiddin yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim yang wajib dia bersyukur adalah atas semua nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Kemudian wajib dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mudahkan dia untuk bersyukur kepada Allah, mengingat Allah, dan nikmat untuk menuntut ilmu. Kemudian selawat dan salam senantiasa tercurah buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masyaallah muslimin, ikhwafiddin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan membahas tentang rukun la ilaha illallah. Ketika seseorang dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, maka perlu dia mengetahui rukun la ilaha illallah, kalimat dari la ilaha illallah. Rukun la ilaha illallah ini terbagi kepada dua. La ilaha, la di sini adalah an-nafyu. La di sini an-nafyu, artinya menafikan, mengingkari, membuang, mencampakkan, mengingkari ya semua yang disembah selain Allah. Ini yang pertama. Illallah, ya, al-itsbat, menetapkan ibadah hanya kepada Allah saja. Illallah, hanya kepada Allah saja kita beribadah. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita beribadah, hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un alim." Barang siapa yang kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh yang tidak akan putus, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 252. Barang siapa yang kufur kepada tagut, beriman kepada Allah, maka sungguh dia berpegang kepada tali agama Allah. Orang yang berpegang pada tali agama Allah, dia tidak berbuat syirik kepada Allah. Dia tidak mensekutukan Allah. Dia di atas agama yang lurus, dia ikhlas beribadah hanya kepada Allah saja. Ya. Kemudian mereka kokoh, ya, kuat dalam keyakinan mereka. Kemudian Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Ya. Allah juga berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ya'budullah wattanibuhu at-taghut." Ya. Dan sungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan beribadahlah kepada Allah dan jauhilah taghut. Ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dalalah."
fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antara mereka yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di muka bumi, dan perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Rasulnya, mendustakan Rasul-Rasul. Surah An-Nahl ayat 36. Subhanallah. Kita hayati ayat yang mulia ini. Sesungguhnya Allah mengutus para Rasul pada tiap-tiap umat, menyerukan beribadah hanya kepada Allah, menjauhi syirik, menjauhi taghut, menjauhi sesembahan selain daripada Allah. Kemudian ada orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada pula orang yang sesat. Allah mampu memberikan hidayah semuanya kepada manusia, mampu Allah melakukannya. Itulah hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu terhadap hati-hati manusia, siapa di antara mereka yang hanif. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahu dinahu hunafa. Kalian tidaklah diperintahkan melainkan mengikhlaskan segala sesuatu itu karena Allah. Itulah agama yang lurus. Jadi agama yang lurus adalah agama yang mentauhidkan Allah. Allah tahu orang yang hatinya cenderung kepada Allah dan orang yang ingkar. Dan Allah biarkan orang yang sesat tersesat dengan sejauh-jauhnya. Dan Allah beri hidayah petunjuk orang yang mau mengambil pelajaran dari kitab dan sunnah. Dia jadikan Al-Quran dan sunnah sebagai panutan hidupnya. Dia ambil Al-Quran dan sunnah sebagai sumber hidayah. Cukup bagi dia Al-Quran dan sunnah. Berserah diri dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tauhid, dengan Al-Quran, dengan sunnah. Kokoh dia di atas tali agama Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yuslim wajhahu ilallah wa huwa muhsin. Dan barang siapa yang berserah diri kepada Allah, sedangkan sedangkan dia orang yang berbuat kebaikan, orang yang buat muhsin, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sesungguhnya ia telah berpegang teguh kepada tali agama Allah, tali yang kokoh. Wa ilallahi akibatul umur. Hanya kepada Allah lah kesudahan segala sesuatu, kesudahan segala urusan. Surah Luqman ayat 22. Orang yang berserah diri kepada Allah, sedangkan dia orang yang berbuat kebaikan, maka sungguh ia telah berpegang teguh kepada buhul tali agama yang kokoh. Hanya kepada Allah lah dia berserah diri. Dan hanya kepada Allah dia menserahkan urusannya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah mengistiqomahkan kita di atas kebaikan, di atas hidayah, berpegang teguh dengan tali agama Allah. Hanya kepada Allah lah kita menyerahkan urusan kita. Demikian saja mudah-mudahan faedah dan manfaat bagi kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم